warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat mendengarkan video pembelajaran yang akan saya sampaikan. Kembali lagi bersama saya Nurul Fitriani di mata pelajaran Bahasa Indonesia paket C kelas 10. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai materi teks laporan hasil observasi, mari kita simak video berikut ini. Sebelum kita memasuki pada pembelajaran materi kali ini, alangkah baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang pertama, kita mulai dari pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dan dari sudut pandang keilmuan. Adapun tujuan dari teks laporan hasil observasi yaitu untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya penelitian. Dari tujuan teks laporan hasil observasi ini, kita dapat menyusun penelitian secara sistematis dengan diperinci, mengklasifikasi, dan memberikan informasi faktual tentang orang, hewan, objek, ataupun fenomena. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi. Adapun ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama, isi yang dibahas adalah sebuah ilmu tentang suatu objek. Kita bisa lihat dari teks laporan hasil observasi biasanya isi yang dibahas yaitu mengenai satu objek. Misalkan seperti hewan, tumbuhan, fenomena, manusia, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu objek yang dibahas bersifat umum, sehingga menjelaskan ciri-ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu. Seperti misalnya judul yang bersifat umum, pantai, museum, demokrasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu bertujuan menjelaskan dari sudut pandang keilmuan. Contohnya, bila kita membahas teks laporan hasil observasi mengenai pohon, kita akan membahas semua bagian dari pohon tersebut. Misalkan ada batang, daun, kemudian kandungan yang ada di dalam daun, seperti itu. Yang keempat yaitu objek atau hal yang dibahas secara sistematis, diperinci bagian-bagiannya secara objektif. Yang kelima yaitu memperinci hal atau objek secara sistematis dan sudut pandang ilmu. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai teks laporan hasil observasi, mari kita lihat contoh dari teks laporan hasil observasi berikut ini. Di sini dapat kita lihat teks hasil observasi yaitu mengenai buah manggis, di mana di sini dijelaskan mengenai kategori buah manggis, kemudian ciri khas yang ada di dalam buah manggis, kemudian manfaat dari buah manggis sampai pada asal buah manggis tersebut. Di dalam sebuah teks laporan hasil observasi, kita dapat menemukan gagasan pokok yang ada di dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Maka dari itu, mari kita simak mengenai cara menemukan gagasan pokok yang ada di dalam teks laporan hasil observasi. Di sini dapat kita lihat yang pertama yaitu kita mendaftar kata kunci pada teks laporan hasil observasi tersebut. Yang kedua yaitu memetakan paragraf pada teks laporan hasil observasi. Dari mulai memilih kalimat yang utama dan kalimat penjelas di dalam teks laporan hasil observasi tersebut. Yang ketiga yaitu menentukan kalimat utama, kalimat yang dijelaskan di dalam paragraf demi paragraf. Yang keempat yaitu merumuskan inti dari kalimat utama yang telah kita temukan.
Untuk lebih memperdalam dan memperjelas mengenai cara menemukan gagasan pokok di dalam teks hasil observasi, mari kita ambil contoh mengenai teks laporan hasil observasi buah manggis yang tadi. Di sini dapat kita lihat dan kita baca dalam paragraf pertama ada manggis merupakan salah satu tanaman buah asli dari Indonesia. Gagasan pokok yang akan kita ambil yaitu bahwa dalam paragraf ini yaitu membahas tentang tumbuhan manggis itu sendiri. Kemudian paragraf 2 ada kalimat utamanya yaitu pohon dan daun manggis memiliki ciri khas. Kita dapat simpulkan bahwa gagasan pokok di dalam paragraf kedua yaitu membahas tentang ciri khas dari pohon dan buah manggis. Dari paragraf ketiga dapat kita lihat mengenai kalimat utamanya yaitu manggis juga memiliki ciri khusus pada bunganya. Kita dapat simpulkan bahwa gagasan pokok di dalam paragraf ketiga yaitu membahas tentang ciri khusus dari bunga buah manggis. Dari paragraf keempat dapat kita lihat kalimat utamanya yaitu buah manggis memiliki beberapa manfaat. Dan kita bisa tahu bahwa gagasan pokok yang ada di dalam paragraf keempat yaitu membahas tentang manfaat buah manggis. Paragraf kelima yaitu paragraf terakhir, kalimat utamanya dapat kita lihat yaitu manggis adalah buah asli Indonesia yang khas. Dalam paragraf kelima ini dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokoknya yaitu mengenai buah manggis adalah buah yang khas yang ada di Indonesia. Dari materi terakhir tadi mengenai cara menemukan gagasan pokok yang ada di dalam teks laporan hasil observasi, tandanya akhir dari perjumpaan pembelajaran kita kali ini. Dari materi kali ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal apa adanya, lalu dikelompokkan dan dianalisis secara sistematis sehingga dapat menjelaskan suatu hal secara rinci dari sudut pandang keilmuan. Teks ini berisi dari hasil observasi dan analisis secara sistematis. Laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset yang mendalam tentang sesuatu benda, tumbuhan, hewan, konsep, ataupun fenomena. Teks laporan hasil observasi biasanya berisi dengan fakta-fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Untuk evaluasi pembelajaran kali ini, agar lebih memperdalam dan mengingat lagi mengenai materi yang telah saya sampaikan tadi, saya akan menyimpan link di deskripsi mengenai latihan soal dari pembahasan materi teks laporan hasil observasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost.